Oke, Dokter Hans. Yes. Jadi ini buat sobat sehat ya. Jadi kali ini kita mau bahas tentang makanan yang diproses. Nah, ada tahapan-tahapannya. Dan kemarin saya lihat di Instagramnya Dokter Hans dan saya tertarik untuk bahas ini. Yang mana ini. Buat sobat sehat bisa cek juga ada tabelnya di It's Hans Pra. Silakan. Bagi yang belum follow silakan di follow juga. Ada 3 jenis proses pengolahan makanan. Nih Anda yang buat loh, masa Anda lupa? Soalnya bikin konten tiap hari dong. Oke, siap. Maafkan. Jadi kontennya kan selalu updated dok tiap hari dok. Oh iya. Nah di sini ada unprocessed food, ada processed food, sama ultra processed food. Oke. Nah di sini dijelasin kalau unprocessed food itu kandungan gizinya atau kandungan vitamin dan mineralnya sangat tinggi ditulis di sini. Karena saya mau tanya dok, kalau kita bilang nabati dulu ya, misalnya wortel, kentang, kita cabut wortel, petani yang cabut ya bukan kita. Terus bawa pulang ke rumahnya baru dijual di pasar. Terus kita beli. Kita sudah beli, ibu-ibu biasanya ya, kan kalau beli dalam jumlah banyak terus dimasukin ke kulkas. Itu bisa bertahan sekitar 1 mingguan baru dimasak mungkin, atau 2-3 hari kemudian baru dimasak. Kandungan gizinya berubah enggak? Nah, apakah itu sudah termasuk diproses atau belum sebenarnya? Sudah dikupas ya? Belum. Kalau ya? belum dikupas gimana? Kalau sudah dikupas gimana? Oh ya. Kalau menurut nutrisi ya, nutrisi ya. Selama dia belum diolah, selama dia masih dalam arti masih fresh lah ya. Kalau kita bilang istilahnya biasanya tuh whole food dok. Whole food. Jadi makanan utuh gitu. Makanan utuh, whole food atau unprocessed food gitu ya. Jadi proses pencabutan tidak dihitung dok ya. Proses pencabutan, penanaman dan lain tidak dihitung gitu. Yang maksud dalam arti sudah jadi. Kalau wortel lah, kentang lah, atau apalagi ya misalnya brokoli, bayam gitu ya kalau kita bilang nabati ya. Nah itu kalau misalnya disimpan di kulkas tuh itu masih dia dalam arti tahannya kan masih lama banget gitu. Nah itu termasuk yang unprocessed food. Masih termasuk unprocessed food. Unprocessed food. Walaupun dia sudah dicabut kan kalau disimpan di kulkas pun bisa layu gitu. Oh bisa. Cuma itu kan dalam arti belum melalui proses yang dilakukan oleh manusia untuk dimakan gitu maksudnya. Okay. Nah terus yang kedua kalau dikupas ini kan biasa ibu-ibu kalau beli apalagi yang sudah punya anak supaya pagi masaknya cepat, nggak ngupas, nggak nyuci dulu, nggak ngupas, langsung masak. Biasanya kan malamnya dikupas dulu. Terus dipotong-potong kecil-kecil, terus baru disimpan di kulkas. Mungkin ditaruh di kotak. Saya tidak sebut merek kotak plastik, atau cuma dimasukin di plastik, diikat, masukin di kulkas. Kalau seperti itu gimana? Gini, sebenarnya kalau dalam jangka waktu, kalau ini ya, yang setahu saya dok ya, sayur dan buah itu lifetime-nya ya, dia itu hanya sekitar 2-3 jam. Setelah dikupas. Setelah dikupas, yang baik. Gitu. 2-3 jam gitu. Nah, kalau lebih dari itu memang sekarang kan apalagi teknologi semakin maju ya. Banyak kan seperti sekarang aja kayak ada blender gitu ya, blender atau juicer gitu dia yang vakum gitu. Vakum blender atau vakum juicer. Itu tentunya akan bertahan lebih lama kalau melalui tahap penyimpanan yang seperti itu. Tapi kalau memang cuma disimpan di plastik, apalagi plastik kiloan dok ya. Plastik gula biasanya. Nah, itu jadi itu kan dalam arti akan sangat rentan untuk teroksidasi. Rentan teroksidasi gitu. Nah, makanya kalau potong malam biasanya besok paginya warnanya agak kecoklat-coklatan gitu ya. Betul, tergantung dari jenis ininya lah, jenis sayurannya lah ya gitu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah kalau dalam arti itu disimpannya itu tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama gitu ya. Jadi mungkin nih potong-potong siang dimasak sore masih oke lah. Masih oke. Tapi kalau misalnya dipotong malam masak besok pagi kan kurang lebih sekitar orang tidur kan sekitar 8 jam ya. Belum mandinya ya, belum mandi 12 jam lah mungkin kira-kira sambil siap-siap semuanya. Belum mandi, belum make upnya kan gitu lain-lain gitu. Nah kalau saya sih tidak sarankan gitu ya, tidak sarankan. Jadi kalau mau lebih awet sebetulnya bisa simpannya jangan di chiller tapi di freezer. Boleh gitu. Semua sayuran, buah? Bisa saya bilang hampir semua. Itu sebabnya kenapa kok sayuran beku itu lebih aman sebetulnya. Oke. Gitu. Kalau semangka dok bagaimana? Jangan yang berair lah. Jangan yang berair. Jadi kalau kita bilang sayur-sayuran kan mostly kan tidak berair dong. Kalau yang buah-buah ya tentunya tidak semua lah ya. Tidak semua bisa ya. Semua gitu. Oke, kalau sekarang ini kita masuk ke proses food. Proses food di sini katanya kandungan vitamin dan mineralnya masih ada.
banyaknya tergantung dari prosesnya. Bisa diceritakan Dokter Hans mungkin proses food yang bagaimana kandungannya masih ada, yang bagaimana kandungannya hilang, kandungan mineralnya hilang. Nah ini termnya menarik Bang Dok ya. Termnya menarik dalam arti karena kita bicaranya proses food. Yes. Nah that's why kenapa yang saya highlight di caption saya ini mengenai yang proses food ini gitu. Karena selama ini kan banyak orang itu berpikiran gini Dok. Katanya kalau yang sehat itu bukan yang proses food. Kita harus makan makanan yang sebisa mungkin yang unprocessed gitu ya. Berarti mentah semua dong. Nah masalahnya tidak semua makanan bisa dimakan mentah. Iya. Masa makan beras. Iya kan gitu. Ya, jadi kan tidak semua makanan memang gini. Kalau kita bicara ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ya, sayuran pun juga tidak semuanya baik untuk dikonsumsi mentah. Yes. Gitu makanya waktu beberapa waktu yang lalu saya dan Dr. Grace buat suatu kelas ya. Kita buat kelas. Kita memang sengaja buat kelas yang khusus mengenai seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang mana yang boleh, mana yang sebetulnya bukan boleh ya, mana yang lebih baik. Lebih baik. Nah, gitu ya. Bukan karena kita bicara nutrisi ini bukan boleh dan tidak boleh, tapi mana yang lebih baik gitu. Karena ada beberapa sayuran itu yang ketika dia dimasak dia akan meningkatkan potensinya. Contohnya tomat. Ada likopennya. Gitu. Kalau di pemanasan baru dia aktif. Yes. Tapi kelemahannya adalah vitamin C-nya rusak. Betul. Jadi Makanya solusinya kita makan dua-duanya. Separuh dimasak, separuh mentah. Solusinya kita makan dua-duanya gitu. Atau ya dalam arti gini, karena kan kalau misalnya kita mencari vitamin C ya kita mendapatkan dari sumber yang lain. Yes. Gitu. Jadi kalau kita mencari yang likopen ya dalam arti kita memakai tomat, tapi prosesnya harus melalui dengan proses pemanasan yang tidak berlebihan. Gitu. Dalam arti ada suhunya lah ya. Suhunya sampai dia itu bisa berpotensi meningkatkan kandungan likopennya lebih maksimal. Gitu. Oke, itu contoh ya, salah satu contoh. Sekarang kita masuk ke ultra processed food. Yes. Kenapa dikatakan ultra, Dok? Karena melalui prosesnya ini berlebihan Dok. Tadi misalnya kayak gini ya, kalau kita bilang mengenai proses food tadi. Ini contohnya ya, saya bacakan. Betul. French fries, tortilla chips, kemudian rice crackers, sosis ayam, keripik bayam, sereal gandum. Yes. Nah, ada sereal gandum loh. Itu berarti ultra. Yes. Dan selama ini orang itu memang sengaja saya masukkan karena selama ini orang berpikiran bahwa ini makanan itu termasuk salah satu healthy food mungkin orang awam bilang. Betul. Pagi makan apa? Saya sudah makan sereal, gandum. Misalnya gitu, sama susu biasanya. Yes. Sebelum ke sekolah. Padahal itu termasuk ultra processed food. Gitu. Nah, kalau kita lihat gandumnya sendiri, Dok. Gandumnya sendiri itu kan kita bilang itu kan whole wheat ya. Kalau kita bahasanya kan whole wheat gitu. Jadi gandum utuh. Yeah. Contohnya apa produknya? Misalnya kalau yang saya bilang itu roll oat gitu ya. Roll oat gitu ya. Roll oat itu kan yang gandum kepingan-kepingan gitu ya. Yeah. Nah, ketika dia itu sudah dimasak ya dalam arti kita kan jarang ya yang konsumsi gandum yang yang roll oat gitu. Bisa sih langsung dikonsumsi biasanya kalau saya dibuat seperti overnight oat itu bisa jadi kayak di-soak sama milk gitu ya. Di-soak sama milk, mau milknya apapun yang plant based milk, yang dairy milk juga boleh gitu. Nah, itu kan dia bener-bener yang unprocessed nih. Gitu. Cuma kalau sudah melalui proses pemasakan nih, misalnya kayak dimasak, dibuat seperti granola lah, di-bake seperti itu kan sudah termasuk proses food. Itu sudah termasuk ultra atau masih proses? Proses. Jadi granola itu proses food. Nah, tapi kenapa kok saya tadi bilang proses food itu ada yang sehat, ada yang kurang sehat gitu. Nah, misal kayak granola saya Dr. Sung pernah coba granola saya? Pernah ya. Dalam arti itu juga termasuk proses food dong. Dan saya suka itu. Nah, itu suka ya. Nah, itu bagaimana kita membuat granola itu yang menentukan sebetulnya proses food ini sehat atau kurang sehat. Gitu. Nah, kebanyakan kalau kita misalnya beli granola di marketplace nih, di supermarket dan lain-lain, itu kandungan yang paling tinggi biasanya pertama pasti roll oat-nya, ya kan, roll oat-nya. Bahan utamanya. Betul, bahan utama. Biasanya yang disebutkan pertama itu di ingredients adalah bahan yang paling tinggi kandungannya gitu. Jadi kalau membeli bahan lihat 3 kandungan utama yang disebutkan. Itu selalu pesan saya seperti itu karena itu adalah yang tertinggi gitu. Yang kedua, yang ketinggi ini yang masalahnya Dok gitu. Setelah roll oat kebanyakan adalah sugar gitu. Jadi karena apa? Karena itu yang membuat granola ini bisa crispy. Kan gula itu kalau dipanaskan kan terjadi proses karamelisasi gitu. Jadi itu yang sebetulnya membuat proses food ini kurang sehat. Yang ketiga biasanya disebutkan adalah oil. Ya. Gitu. Kalau tidak ada oil tidak gurih. Betul, gitu. Nah, ini yang menyebabkan dalam arti kenapa kok tidak semua granola itu bisa sehat gitu. Oke. Makanya sereal gandum kembali itu ke pertanyaan tadi. Ultra processed food dong. Ultra processed food karena dia diolahnya berlebihan. Dalam arti dia bukan cuma dalam arti sudah menggunakan kalau kita bilang itu aditif gitu ya.
aditif, dan dia sudah tidak paling gampang ini dok, dia sudah tidak menyerupai bentuk aslinya. Itu yang paling gampang. Kan sereal gandum kan banyak dok, dibentuk kayak macam-macam kan dok, dibentuk kayak apa, dalam arti dia di shape kayak macam-macam kayak gitu, dibentuk sesuai sama keinginan yang produsennya kan seperti itu. Nah itu kan sudah tidak berbentuk gandum lagi. Gitu. Berbeda dengan kalau kita bicara tadi mengenai seperti overnight oat atau bagaimana dengan mie misalnya? Itu kan sudah tidak berbentuk aslinya. Betul. Itu termasuk ultra atau? Kalau mie instan termasuk ultra processed food dong. Karena dia kan bahan utamanya sebetulnya adalah gandum itu. Iya. Gitu. Jadi mie instan itu kenapa kok termasuk ultra processed food? Udah jelas sih dong. Udah jelas semua mie instan, kita mau bilang tanpa merek ya. Merek apapun, ada yang ramen lah, Korea dan lain-lain, sama semuanya itu termasuk yang ultra processed food. Nah, kemudian kita masuk ke jumlah kalorinya. Yes. Unprocessed food relatif rendah. Karena memang tidak diproses, jadi sesuai dengan bahan utamanya kalorinya. Saya bilang relatif rendah itu tidak mutlak ya. Oke. Tidak mutlak ya. Contoh, saya nggak sebut merek ya. Soda yang sugar free. Ya, kalau kita mau bandingin sama alpukat, kalorinya gedean alpukat dong. Padahal alpukat ini kan dia kan unprocessed food. Bukan. Maksudnya dia sesuai dengan bahan utamanya. Oh betul. Kalorinya. Betul kan. Makanya Anda tulis relatif lebih rendah. Yes. Betul. Kemudian kalau processed food bisa tinggi atau rendah tergantung penambahan bahan. Jadi ada bahan tambahan yang membuat dia naik kalorinya. Betul. Oke. Terus relatif tinggi kalau ultra processed food. Ya udah jelas kan ditambah macam-macam tadi itu ya. Apalagi oilnya yang banyak. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa rendah juga. Tadi kayak seperti diet soda itu kan juga bisa menutup kemungkinan dia kalorinya akan jadi rendah juga meskipun dia ultra processed food. Oke. Kemudian kandungan serat relatif lebih tinggi pada unprocessed food. Yes. Kandungan serat ini terutama untuk plant based ya berarti ya? Semua sih dok, karena gini, yang membuat ultra processed food awet itu apa? Karena seratnya diambil. Karena makanan. Masa seperti itu? Iya, gitu. Jadi kebanyakan kalau contoh nih dok, kenapa kok frozen food itu mostly bisa tahan lama? Karena kandungan seratnya diambil. Kalau keripik kentang misalnya, potong tipis-tipis digoreng itu kan awet. Ya, tapi sudah tidak ada kandungan seratnya dok. Itu sudah tidak ada kandungan seratnya. Jadi tidak ada kandungan serat. Adapun dia biasanya seratnya itu penambahan, dia sintetis gitu. Jadi dia apa yang membuat seratnya hilang? Masa pemanasan membuat seratnya hilang? Memang gini, yang namanya ultra processed food itu setahu saya ya, memang saya kan bukan di teknologi pangan nih. Cuma yang saya tahu biasanya ultra processed food itu dia memang sengaja diambil kandungan seratnya, gitu. Karena serat ini yang membuat makanan itu tidak tahan lama, gitu. Oke, saya juga baru tahu. Lalu kita masuk ke processed food cukup tinggi tergantung prosesnya. Untuk serat pada ultra processed food sangat rendah atau tidak ada. Oke. Kemudian dampak ke kesehatan. Nah, unprocessed food meningkatkan fungsi organ vital, mengurangi peradangan, menjaga keseimbangan hormon. Tapi tidak semua kan? Tidak semua. Makanya tergantung bagaimana kita prosesnya ini baik apa enggak. Gitu. Ya, kan, misalnya kita, jadi harus dipilih kan. Betul. Jadi kalau tidak boleh dimakan mentah ya jangan. Yes. Kemudian untuk proses food menjaga kesehatan organ vital, membantu regenerasi sel tubuh, menjaga imunitas. Ini juga tergantung ya bagaimana Anda memproses, karena kan ada dibakar, digoreng. Makanan kaleng termasuk yang mana? Makanan kaleng termasuk yang proses food. Bukan ultra. Bukan. Ham? Oh, ham itu kan beda dong. Kalau ham itu kan sudah ultra proses. Kaleng. Ham yang dikalengkan gitu ya. Iya. bisa. Itu agak susah jawabnya kalau kayak gitu. Agak gitu. susah ya. Cuma dalam arti yang saya maksud kaleng itu makanan yang masih dalam bentuk utuh. Contohnya gini dok, biar jelas ya. Jelas. Contohnya seperti makanan kaleng yang seperti kacang merah gitu ya. Kacang merah, jagung mungkin ya. Jagung, kemudian. Oh, dia masih utuh biji jagungnya. Betul. Makanya saya waktu tadi awal bilang. Ya, ini jelas. Paling gampang itu gini dok. Kalau kita melihat suatu suatu makanan ini kita kita kelompokkan, kategorikan ya sebagai dia itu processed food dan ultra processed food. Pada umumnya yang ultra processed food itu dia bentuknya sudah tidak menyerupai bentuk aslinya. Oke, sudah melewati berbagai tahap proses. Iya, dan kita melihat wujudnya. Dalam arti kalau misalnya saya bilang seperti tortilla chips ya, itu kan udah bentuknya bukan jagung dok, bentuknya kan udah segitiga. Gitu. Cuma kalau jagung yang kalengan dia kan bentuknya masih jagung, cuma masih dia biji-biji. Betul. Oke, siap. Gitu. Kemudian yang terakhir, ultra processed food meningkatkan resiko penyakit metabolik, mempercepat penuaan, dan mudah menaikkan berat badan.
So yang pengen diet, nurunin berat badan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi ultra processed food. Dan proses food yang tidak baik cara pengolahannya. Ya, tapi makanan-makanan ini menyenangkan jiwa sih. Oh iya, memang itu yang paling penting dok, gitu. Jadi kalau misalnya makan apapun ya jangan sampai kita ikuti dengan rasa bersalah gitu. Karena sebetulnya saya selalu bilang sebetulnya makan ultra processed food pun sebetulnya tidak ada apa-apa. Maksudnya dalam arti tidak akan membuat kita langsung kelar. Gitu ya. Nggak akan seperti itu. Dalam arti tapi kita harus lebih aware, lebih banyak mana sih yang selama ini kita konsumsi itu. Gitu. Karena selama ini banyak orang yang mungkin beranggapan dok, mereka menganggap bahwa oh saya udah makan sehat nih, padahal yang dimakan ini ultra processed food semua. Oke. Gitu. Nah ini kita masuk ke captionnya. Weh, mau hidup sehat, bingung makan apa? Ada yang bilang lebih baik makan mentah, ada yang bilang lebih menghindari processed food. Ya. Ada yang bilang yang penting rendah kalori. Nah tuh. Menurut sobat sehat yang mana yang penting? Yang mana? Silakan komen di bawah. Coba komen di bawah nih. Kemudian salah satu yang sering bikin salah kaprah istilah processed food. Kalau mengacu pada artinya memang makanan yang diproses. Tapi sebenarnya sih semua diproses sih. Ya. Iya kan? Kita ngupas itu sebenarnya sudah diproses. Harusnya sih. Cuma ya ini kategori yang seperti ini ya. Oke. Lalu ada yang bilang masa mau sehat cuman makan yang mentah-mentah aja. Iya, tidak harus. Well, sebenarnya proses food ini bisa baik, bisa tidak, tergantung dari cara prosesnya. Ayam goreng itu proses food, ayam bakar juga proses food. Yes. Tapi kalau sudah jadi chicken nugget yang di marketplace, namanya ultra processed food. Ya. Kalau ditanya lebih baik mana, ya tergantung perbandingannya sama apa. Oke. And anyway, mau apapun yang penting kamu sudah paham apa konsekuensinya yang akan diterima, terutama kalau sudah menjadi gaya hidup. Oke, Dr. Hans, jadi ini menarik. Yes. Dan mudah-mudahan sobat sehat semuanya bisa mengerti diskusi kita tadi, ya. Terus buat selanjutnya kita mau bahas apa, Dr. Hans? Selanjutnya kita mau bahas mengenai ya udah, sobat sehat deh minta. Ya, kita minta sobat sehat silakan kita komen di bawah. Ya. Daripada kelamaan mikir. Kita tutup saja. Terima kasih sudah menonton video ini, dan buat Anda semua yang suka dengan video ini, silakan share buat teman-teman Anda. Yang belum subscribe silakan di-subscribe. Yes. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Be happy and Stay healthy. See you.